Berikut pengertian hukum dan kekuasaan. Hukum adalah sistem aturan tentang cara berperilaku dalam masyarakat yang dibuat oleh lembaga resmi yang sifatnya memaksa ataupun tegas, yaitu bila mana dilanggar, maka akan dikenakan sanksi ataupun hukuman. Hukum terbagi atas dua. Satu, hukum kebiasaan atau yang kita kenal dengan hukum adat. Dua, hukum positif atau yang dikenal dengan hukum yang dibuat oleh pemerintah ataupun hukum undang-undang. Adapun tujuan hukum yaitu adalah untuk memberikan keadilan, menjamin kepastian hukum, serta tentunya untuk memperoleh kemanfaatan daripada hukum tersebut. Kemudian hukum mempunyai tiga unsur. Yang pertama berisikan peraturan tentang cara berperilaku dalam masyarakat. Yang kedua dibuat oleh lembaga yang berwenang. Dan yang ketiga tentunya bersifat memaksa ataupun tegas. Selanjutnya hukum itu juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah berisikan perintah dan larangan. Dan yang kedua adalah dipatuhi oleh setiap orang. Selanjutnya pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kewenangan yang diberikan guna untuk menjalankan suatu tanggung jawab, atau kekuasaan juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain dalam bertindak, bersikap sesuai dengan kehendak orang yang mempengaruhi. Kekuasaan juga terbagi atas dua. Yang pertama kekuasaan masyarakat, yaitu adalah kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat untuk kepentingan masyarakat tersebut. Yang kedua adalah kekuasaan kenegaraan, yaitu kekuasaan yang berkaitan dengan otoritas negara dalam mengatur kehidupan masyarakat. Apabila kekuasaan negara dengan kekuasaan masyarakat mengalami kontra atau pertentangan, hal ini akan mendorong munculnya kekuasaan baru, yaitu kekuasaan hegemonik, di mana kekuasaan negara lebih kuat dibandingkan dengan kekuasaan masyarakat, atau hal ini dikenal dengan pola dominatif dan eksploitatif. Yang terakhir adalah kekuasaan terdiri atas dua bentuk. Satu, kekuasaan pribadi, yaitu kekuasaan yang didasarkan pada jumlah pengikut. Hal ini dapat terjadi apabila seseorang atau kelompok dapat mempengaruhi atau lebih dominan dibandingkan dengan orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua adalah kekuasaan posisi, yaitu adalah kekuasaan yang didapatkan secara formal dalam suatu organisasi atau dalam suatu lembaga resmi, seperti halnya kekuasaan presiden, kekuasaan gubernur, kekuasaan bupati, kekuasaan DPR, dan sebagainya. Baik, saya akan menjelaskan hubungan hukum dan kekuasaan. Hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan yang sangat erat. Hubungan itu dapat digambarkan seperti satu mata uang dengan dua sisi. Hubungan simbolik hukum dan kekuasaan melahirkan hubungan fungsional di antara keduanya. Pertama, kekuasaan mempunyai fungsi sebagai alat untuk membentuk hukum, menegakkan hukum, dan melaksanakan hukum. Sedangkan fungsi hukum terhadap kekuasaan meliputi alat untuk mengatur dan mengontrol kekuasaan, dan juga alat untuk mengawasi dan mewadahi pertanggungjawaban kekuasaan. Jadi kesimpulannya semuanya, hubungan hukum dan kekuasaan itu saling berhubungan dalam bentuk saling berpengaruh satu sama lain. Hello, let me introduce myself. My name is Aulianing Tias. I would like to bring a content material from my friends. Where will I bring for its legal function and power, or the meaning is fungsi dari hukum dan kekuasaan. Yang pertama itu adalah fungsi kekuasaan terhadap hukum. Kekuasaan merupakan sarana untuk membentuk hukum, khususnya pembentukan undang-undang atau lawmaking. Kekuasaan untuk membentuk hukum dinamakan kekuasaan legislatif atau legislative power, yang merupakan kekuasaan parlemen atau badan perwakilan. Kekuasaan sendiri merupakan alat untuk menegakkan hukum. Yang dimaksud di sini adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum adalah yang tidak lain dan tidak bukan adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang merumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Kekuasaan sendiri merupakan media untuk melaksanakan hukum. Adapun yang dimaksud dengan melaksanakan hukum adalah upaya menjalankan eksekusi atau putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan badan peradilan tidak akan banyak, artinya apabila perorganisasian kehidupan masyarakat jika tidak dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Otoritas eksekusi merupakan kewenangan dari kejaksaan dan pengadilan. Lanjut yang kedua, yakni fungsi hukum terhadap kekuasaan.
Hukum adalah instrumen untuk mengatur kekuasaan. Hubungan-hubungan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara harus diatur sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan kekacauan di antara kekuasaan-kekuasaan negara yang ada, atau maksudnya itu kekuasaan pejabat yang satu dengan pejabat yang lainnya. Adanya kekuasaan yang paradoks bukan hanya akan menimbulkan ketidakjelasan wewenang dan pertanggungjawabannya, tetapi juga akan melahirkan ketidaksinkronan dan ketidakpastian hukum. Hukum adalah untuk membatasi kekuasaan, atau pembatasan hukum dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penumpukan atau sentralisasi kekuasaan pada satu tangan ataupun pada satu lembaga. Hukum dalam mempengaruhi kekuasaan. Kekuasaan tanpa suatu aturan itu maka akan mengkondisikan keadaan seperti halnya hutan rimba yang hanya berpihak kepada yang kuat dalam dimensi sosial. Disinilah hukum berperan dalam membentuk rambu-rambu cara bermain pihak-pihak yang berada di lingkaran kekuasaan. Bisa ditemui dalam suatu konstitusi, di mana konstitusi secara garis besar berisi tentang bagaimana mengatur, membatasi, dan menyelenggarakan kekuasaan dan mengatur hak asasi manusia. Kekuasaan yang diatur dalam hukumnya itu untuk kepentingan masyarakat luas. Selain menjadi kepentingan masyarakat, hukum dalam mempengaruhi kekuasaan juga berguna sebagai aturan bermain pihak-pihak yang ingin merebut satu kekuasaan tersebut. Kesimpulannya adalah, dalam kehidupan bermasyarakat, kekuasaan sangat penting bagi hukum, di mana kekuasaan tidak hanya sebagai lawmaking, pembuat hukum, tetapi juga sebagai law enforcement, penegak hukum. Kekuasaan bersumber dari hukum, di mana hukum mengatur ketentuan-ketentuan pemberian kewenangan kepada kekuasaan. Perlu diingat kembali bahwa hukum memerlukan paksaan dalam penataan ketentuannya, maka hukum juga memerlukan kekuasaan dalam penegakannya. Hukum tanpa kekuasaan tidak lain dan tidak bukan adalah suatu kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Hukum dan kekuasaan adalah dua hal yang berbeda, tetapi memiliki hubungan yang sangat erat, di mana hukum sebagai pembatas dan kekuasaan sebagai pelaksana. Oleh karena itu, kita dapat mempersempit kesimpulannya bahwasannya hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman.